Selain mukminun dan muslimatun apa contohnya? Jamak salim monggo. Contohnya apa kira-kira? Muslimatun. Sudah, selain muslimatun, mukminatun apa? Monggo. Selain muslimatun dan mukminatun. Muallimatun. Apa? Muallimatun. Apa muhallimatun itu? Muallimat. Muallim. Oh, muallim, muallimat. Al-muallimina wal muallimat itu. Oke, muallimat. Selain itu, selain muallimat, sudah ya. Dan yang lain-lain. Babu alamatin. Alamat. Alamatir raf'i. Oke, alamat. Alamat itu juga menjadi jamak muannas salim. Yang kita bahas itu alamat. Ini adalah jamak muannas salim. Alamat juruf ini jadi alamat juga menjadi jamak muannas salim. Nah, kemudian yang terakhir adalah isim jam adalah fi'il mudhari ya. Terakhir adalah fi'il mudhari. Kok gak muncul? Terakhir adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari adalah itu yadribu fi'il yang didahului oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yang empat itu. Ana itu yadribu. Maka fi'il mudhari itu tanda fi'il mudhari itu tanda rafa'nya menggunakan dhamma. Yadribu, yansuru, yaj'alu dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah uh, wal wawi jam'i dzukuri salimi kasalihuna hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'alal wila'i. Kalau wawu itu berada di dua tempat. Kalau wawu itu berada di dua tempat yaitu jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Kalau wawu itu nanti ada di dua tempat jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Wawu ada di dua tempat jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Jadi jamak mudzakkar salim dengan asmaul khamsah nanti ini tanda rofaknya menggunakan waw. Kalau jamak mudzakkar salim itu kan adalah lafaz yang menunjukkan makna banyak dari golongan laki-laki ya. Yang menunjukkan makna laki-laki dan bermakna jamak dengan mendapat tambahan waw dan nun dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Ya waw dan nun ketika rofa. Jadi ketika rofa ketika rofa jamak mudzakkar salim maka menggunakan waw. Muslimuna, mu'minuna, as-salihuna, kafiruna menggunakan waw semua. Munafiquna, musyrikuna. Itu semua adalah tanda-tanda adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rofa maka menggunakan waw. Silakan contoh yang lain selain itu.
Apa contoh yang lain? Monggo, cari contoh. Ini saya minta contoh agar antum itu bisa mencari contoh ya, biar memikir untuk membuat contoh dari materi kita ini. Selain yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi ya. Cek, cek. Gak ada suaranya? Cek, cek. Halo? Ada. Cek, cek. Yang apa Ustaz? Ada, normal suaranya sudah. Normal, normal, Ustaz. Oke. Yang jamak mudzakkar salim. Tadi kan sudah nyebutkan jamak mudzakkar salim. Nah, yang jamak yang mudzakkar salim tanda rofanya kan menggunakan waw. Muslimuna, mu'minuna, munafikuna, musyrikuna, khalikuna, as-salihuna dan yang lain itu. Kalau membuat contoh antum gimana? Al-munafikuna. Udah. Udah satu. Qari'una, Ustaz. Qari'un, silahkan yang lain. Solihuna. Sudah. Katibuna, Ustaz. Kafir. Katibuna, kafiruna sudah itu. Oke. Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu ketika rofa juga menggunakan waw. Asmaul khamsah apa saja asmaul khamsah berarti isim-isim yang lima. Apa saja itu? Abun, ahun, Abun, ahun, hamun, fu dan du. wafu. Maka ini wajib dimudofkan ya. Abun, ahun, hamun, fu dan du. Maka ketika rofa menggunakan wawu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Maka menggunakan wawu. Karena ketika rofa, asmaul khamsah itu menggunakan wawu. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Ja'a abuka, ja'a akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Maka semuanya nanti yang abun, ahun, hamun, fu dan du, maka tanda rofaknya itu menggunakan dhamma dan menggunakan wawu dan itu harus dimudhofkan. Harus dimudhofkan. Contohnya kan mudhof ini abuka kan mudhof kepada isim domir. Abuka domirnya domir mutasil, mahalnya mahal jer nanti. Kemudian ada yang alif, alif itu hanya satu ada di satu tempat ya. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين هاني واشتهرت بالخمسة الأفعال واشتهرت بالخمسة الأفعال. Alif sebagai tanda i'rab rofa berada pada satu tempat yaitu musanna. Musanna adalah isim tasniyah. Musanna adalah isim tasniyah. Musanna isim tasniyah seperti Zaidani. Zaidani, qalamani. Menggunakan alif ketika rofa. Qalamani, qalamani, qawmani, masjidani, ghurfatani, dan yang lain. Mungkin contoh yang lain? Kalimatani. Lanjut. Yang lain lagi.
Tolibatani. Tolibatani. Betul. Baitani. Baitani dan salah samanya itu sudah ya. Tuh jadi ketika isim tasnia ketika rofa itu menggunakan alif. Nah, sedangkan yang terakhir daripada i'rab rofa itu adalah nun, hatfun nun. Nah, subutun nun, tetapnya nun berada pada satu tempat yaitu af'alul khamsa. Af'alul khamsa itu adalah fi'il-fi'il yang lima. Apa? Fi'il-fi'il yang lima af'alul khamsa itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Jadi semuanya tanda rofaknya nanti menggunakan nun, tetapnya nun, yaf'alani. Ini ada tabel, kita fokus ke yang rofa karena kita fokusnya di rofa ya. Rofa sebenarnya ada tabel ini sudah sama seperti hanya tadi ya. Dhamma, waw, alif, nun. Yang dhamma ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Yang waw ada asmaul khamsa, jamak mudzakkar salim. Yang alif ada musanna. Yang nun ada wal khamsa. Coba sekarang buatkan contoh secara lengkap ya. Secara lengkap dengan kedudukannya. Contoh semisal kalau yang dhamma berarti ja'a al-muslimu. Ja'a al-muslimu. Yang jamak taksir itu apa? Ja'al a'budu kalau yang dicontohkan di nadhamnya. Bisa dipaham ya? Membuat contoh sekiranya lengkap dengan amilnya. Yang posisinya tentu adalah di i'rab rafa karena kita pembahasannya adalah i'rab rafa. Coba siapa saja yang utama isi mufrad contohnya? Hadoro tilmidun. Hadhara tilmidun. Oke, yang jamak taksir? Hadoro talamidun. Talamidu. Mafa'ilu. Nanti itu termasuk isim ghair munsharif ya, talamidu. Kemudian yang jamak muannas salim, Hadarat tilmidatun. hadarat tilmidatun fi'il mudhari'. Yahduru tilmidun. Yahduru tilmidun. Oke, yang waw sekarang. Ja'a akhuka. Ja'a asmaul khamsa berarti ja'a akhuka. Oke, jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim. Qad qad ja'a muallimuna. Qad ja'a al-muallimuna. Oke, sekarang yang alif. Yang alif. Qoma talibani. Qama taliban. Yang nun.
Yang nun, Yaqra'una muslimuna muslimatun. ya gimana kan itu? Tidak usah langsung yaf'aluna gitu aja. Itu nanti apa namanya fa'ilnya berupa isim domir bukan berupa isim dohir. Itu. Oh iya ya, Paham ya maksudnya? alhamdulillah. Oke. Sekarang ini pengulangan ya tadi kan sudah selesai sebenarnya ada sama-sama saja isim mufrad, sama saja isim sama ini. Cuma nanti kan ada cuma beda tempat saja. Ini sekarang babu alamatin nasbi. Bab tentang i'rab nasab sekarang. Linnasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un summa nunun tanhadif. Kalau nasab itu mempunyai 5 tanda. Yang pertama adalah i'rab nasab mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasrah, yang keempat iya, kemudian yang terakhir adalah terbuangnya nun. Kalau tadi itu tetapnya nun, kalau sekarang adalah terbuangnya nun. Yang kita bahas, fathah punya bagian masing-masing, alif, kasrah, iya, dan juga terbuangnya nun punya bagian masing-masing. Seperti halnya di Arab Rafa barusan. Sekarang kita mulai dari yang fathah, kira-kira nanti fathah mempunyai apa? Berada di apa saja, fansib di fathin ma bil dhammin qad rufi illa kahindatin fa fathuhu muni'. Fathah sebagai tanda i'rab nasab itu berada fathah sebagai tanda i'rab nasab itu berada di 3 tempat yaitu sim mufrad, yaitu sim mufrad musliman, sim mufrad adalah musliman. Kalau mufrad tadi itu menggunakan dhamma ketika rofa, tapi ketika nasab menggunakan fathah. Musliman berarti ro'aitu musliman. Nanti contohnya diperlengkap juga ya, sesuai dengan kedudukannya. Jamak taksir seperti halnya arrojula. Kalau tadi kan arrojulu, arrojulu. Ketika nasab, ro'aitu rijal, ro'aitu rijala, ro'aitu ar-rijala kan itu. Kalau fi'il mudhari maka menggunakan fathah juga adalah ayat riba. Fi'il mudhari itu nanti tanda nasabnya menggunakan fathah ketika dikategorikan fathah ketika sudah kemasukan amil nasab. Amil nasab nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya tentang amil-amil nasab itu apa saja juga amil-amil jazm nanti kita bahas. Waj'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasri jam'a ta'nisin urif. Kalau alif itu berada di satu tempat yaitu asmaul khamsah. Kalau asmaul khamsah ketika rofa itu menggunakan waw. Maka sini contohnya ja'a abuka, ja'a abuka, ja'a akhuka, ja'a hamuka, fuka, zumain kan itu. Tapi ketika nasab maka asmaul khamsah itu menggunakan alif. Ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu damalin. Ra'aitu damalin. Jadi benda. Kemudian wan nasbu wan nasbu fil asma'i qad sunniya wa jam'i tadhkirin musahhahin biya. Ia berada pada satu tempat yaitu isim tasniyah adalah berada di satu tempat adalah isim tasniyah. Seperti halnya adalah muslimaini, ro'aitu muslimaini, ro'aitu muslimaini, ro'aitu mu'minaini, muslimaini, mu'minaini, kitabaini, masjidaini.
masjidaini, ghurfataini, dan itu sudah semuanya. Kemudian jamak mudzakkar salim maka muslimina. Kalau jamak mudzakkar salim adalah muslimina. Ra'aitul muslimina, ra'aitu mu'minina, muslimina, mu'minina, kafirina, munafiqina, salihina, salihina. Karena jamak mudzakkar salim ketika rafa menggunakan dhammah, tapi ketika nasab itu menggunakan fathah. Wal khamsatul af'ali haitsu tantasib wa hadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Hadfun nun kalau di rofa itu subutun nun, tetapnya nun. Hadfun nun berada di satu tempat yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika rofa itu menggunakan af'alul khamsah ketika rofa menggunakan tetapnya nun. Tapi af'alul khamsah ketika nasab itu malah membuang nun, hadfun nun. Yang asalnya yaf'alani ketika kemasukan amil nasab itu kan anlan idan kailau kai. Maka ketika di Arab nasab yang asalnya subutun nun tetapnya nun kemudian di Arab nasab maka kalau af'al khamsah tanda nasabnya adalah membuang nun. Lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lan taf'alu, lan taf'ali. Asalnya kan taf'alina, taf'aluna asalnya. Oke, selesai. Ini Arab nasab selesai. Kita fokus ke Arab nasab sekarang. Slide-nya sudah selesai. Nasab ini sesuai dengan perincian-perinciannya yang alif, yang kasrah, yang iya, juga harfun nun. Monggo contohkan satu persatu yang fathah. Monggo ahi. Dicontohkan seperti halnya yang isim yang irob rofa itu. Ra'aitu Zaidan, Ustaz. Wa itu Zaidan, lanjut. Yang jawab taksir. Ra'aitu tullaban. Tullab, talibun tullab. Oke. Oke, lanjut. Fi'il mudhari. Lam yadriba. Layyad riba, layyad riba, layyad ayyad riba boleh lan yad riba, ayyad riba. Kemudian yang alif, yang alif Ra'aitu Undur Abaka. akhaka. Ra'aitu abaka, akhaka, hamaka, damalin. Kasrah. Yang kasrah, Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu. ro'aitu muslimatin. Oke, yang ya. Ra'aitu Muhammadaini, Ustaz. Muhammadaini. Oke, lanjut. Unzur talibina. Undur talibin. Oke, lanjut. Hadfun nun terakhir. Lang taf'ali. Lan taf'ali. Oke. Ini ya, I'rab rofa dan nasab kita sekarang malam ini kita hanya fokus di pembagian-pembagian dan sekaligus contoh rofa dan nasab.
Setelah ini kita praktekkan. Sebelum kita praktek, masih ada yang mau ditanyakan dulu? Aman-aman nggak ada ya? Ya, nggak ada kayaknya saya. Oke, kalau ada coba kita hmm, kita fokus di rofa dan nasab. Kalau semisal ketika rofa, apa namanya, ketika nasab, isim tasniah menggunakan apa? Isim tasniah menggunakan Ya, apa ketika nasab? Maka ini kalau dibaca apa kalau isim tasniah? Ya, Ustaz. Maka dibaca apa? Masih lima ini. muslimat, Mus, iman, Lima ini. mus, muslimah ini kan? Muslimah. Ini. Jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim ketika nasab menggunakan apa? Ya, nun. Maka dibaca, Muslimina. dibaca muslim, muslimina kan ya. Enggak lihat, aku lihat. Maka dibaca muslimina. Lah, semisal nanti kita melihat teks yang panjang, baik di Al-Quran ataupun di kitab ataupun di hadis. Lah, apakah nanti itu kan nggak ada harkatnya ya kalau di kitab-kitab kuning? Apakah itu muslimah ini? Apakah muslimina? Gimana cara mengetahui apakah itu muslimah ini? Apakah muslimina itu? Cara membedakan gimana? Siakul kalam mungkin kan konteks kalimat. Apa? Ya kita harus paham maksudnya kan gitu kan. Maksudnya, paham dari maksudnya. Maksud dari maksud atau pemahaman siakul kalamnya itu gimana? Nanti pasti ketemu. Contohnya kayak gini ya. Ah, misal
Ini cara bacanya apa? In. Ya Wassalatul sholatul. aidain. Ide ini. Ida ini kan, bukan Aidina kan? Bukan. Ustaz. Ya benar, Ida ini kan, Ida ini bukan Aidina. Kenapa kok antum langsung menjawab Ida ini? Karena disesuaikan dengan konteksnya, Ustaz. Sholat ide. Nah, karena sholat Id cuma dua kan? Sholat Fitri dengan Idul Adha lagi tuh. Apakah nanti Ida ini, apakah Idina, Muslimina, apa Muslimah ini nanti lihat konteksnya. Dan maksud dari lafaz tersebut ini mengarah ke apa? Apakah orang banyak, apakah dua saja? Gitu. Nah, sekarang praktek isim mufrad, kita praktek jam mudzakkar salim, praktek i'rab rofa dengan i'rab nasab. Kita fokus rofa dan nasab. Wabil akhirati hum yuqinun. Ayo duduk duduk. Kenapa? Ya, ada. Wabil akhirati hum yuqinun. Yuqinun i'rabnya i'rab apa ini? Saya pasti saya i'rabnya rofa. Saya sudah sebutin rofa ya. Saya fokusnya ke rofa nasab. Yuqinuna i'rabnya i'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan Wow. wow. Kenapa kok menggunakan wow? Jamak muzakkar salim, Ustaz. Jam udhar salim. Coba yang lain. Cara praktiknya kayak gini ya. Cara mempraktikkannya kayak gini. Saya itu menuntut antum untuk cara mempraktikkan bagaimana cara mempraktikkan di Arab Rafa dan di Arab Masuk itu. Bro, ini. Besok paling matang. Tinggal dimakan aja. Kalau salah. Kayak yang sekarang itu ya. Selain yang menjawab, wow, selain mungkin ada yang lain. Monggo, monggo teman-teman kan baru saja kita bahas apa itu. Yukinuna ini irobnya irob rofa. Tanda rofanya menggunakan nun. Kenapa? Af'alul khamsah. Yukinuna ini fi'il bukan isim. Oke, lanjut. Humul muflihun. Al-muflihun. Irobnya irob rofa. Tanda rofanya menggunakan. Wow, Ustaz. Oh, Tanda rofanya menggunakan wow. Kenapa kok menggunakan wow? Jamak jamak. muzakkar. Salim. Karena jamu mudzakkar salim kan. Kemudian as-sufaha. As-sufaha ini juga irobnya irob rofa ya. As-sufaha irobnya irob rofa. Tanda rofanya menggunakan Alif. alif. Oke, ada yang menggunakan alif yang lain. Yang menggunakan alif, kenapa kok menggunakan alif? Karena Domah, Ustaz. Menggunakan doma. Wow, pindah ke doma. Kenapa kok doma? Karena isim mufrad. Karena isi mufrad. Oke, yang lain mungkin ada jawaban yang lain?
Monggo yang lain, yang lain, yang lain. Sufaha ini i'rabnya i'rab rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Kenapa? Karena jamak taksir. Karena jamak taksir. Mufradnya apa? Safihun. Mufradnya adalah safihun. Mufradnya safihun, maka jamaknya, jamak taksirnya adalah sufaha. Tuh. Afwan, untuk artinya apa? Gimana, Hi? Untuk arti dari sufaha itu apa? Safi bodoh itu. Safi. Ini. Kemudian jamaknya, ini as-sufaha, orang-orang bodoh. Ini jamak taksirnya, as-sufaha. Jadi yang mufradnya safi. Makanya tadi keliru yang menjawab ini tanda rafanya menggunakan dhamma karena isi mufrad karena mufradnya safi. Jamak taksirnya sufaha. Ini bermakna banyak itu sufaha. Oke, coba. Yang nasab masih belum ya, yang nasab. Ad-dhalalata, i'rabnya i'rab raf. Ini saja yang lain. Absar, absar ini i'rabnya i'rab rafa, an-nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Tanda nasabnya menggunakan Nasab. yes. Menggunakan apa itu Masuk nasabnya? ro. Basoro ya Ustaz asalnya. Iya, basarun. Oh, Basoro. Berarti Fathah, Ustaz. dan menggunakan fathah. Kenapa kok menggunakan fathah? Jamak taksir. Karena jamak Basor. taksir, gitu. Karena jamak taksir. Ma'an ya kan. Ma'an ini kan ro irobnya rob nasab. Tanda nasabnya menggunakan. Fathah. Fathah. Kenapa menggunakan fathah? Kenapa kok menggunakan Isim, fathah? isim mufrad Ustaz. Isi mufrad lah. Kira-kira seperti itu ya untuk kalian untuk mencontohkan ya, untuk mempraktekkan daripada irob rofa dan juga irob nasab. Tinggal latihan sendiri. Tadi itu berkaitan dengan irob rofa dan juga irob nasab. Untuk menentukan ya dipraktekkan kayak kayak gini sudah. Mungkin repotnya nanti kalau nggak ada harakatnya, ini kedudukannya jadi apa? Mungkin di situ. Dan itu masih belum. Itu masalah kedudukan-kedudukan menjadi fa'il, maf'ul, naibul fa'il dan yang lain itu belum kita pelajari. Itu dulu ya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat barokah.